Halo everyone, saya Arifin Amar Hakim. Oke, kali ini saya akan melakukan vlog gitu ya, mungkin sosial eksperimen, bertanya-tanya kepada orang di sekitar saya mengenai cara mengelola keuangan gitu. Seperti mungkin investasi, menabung, atau mengatur kebutuhan hidup yang lainnya. Mungkin ada yang suka pay letter gitu ya. Nanti kita tanya orang lain bagaimana cara mereka mengatur keuangannya. Oh iya, saya juga mahasiswa UPI, jurusan Sains Informasi Geografi dengan NIM 2405357. Mungkin kita akan mencari orangnya ya. Bang. Kenapa? Boleh izin wawancara gak? Boleh. Oh, di mana? Di sana. Boleh ya. Ini sini aja ya. Ya. Kenapa? Oke, Bang. Sebelumnya katanya dari prodi mana? Saya dari prodi Sains Informasi. Oh, seprodi juga ya? Ya. Namanya siapa? Namanya Fadil. Fadil, saya Amar. Dari kelas apa nih? Saya dari kelas A. Oh, saya dari kelas B ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman. Saya akan mungkin sedikit wawancara kepada Kang Fadil ini, bagaimana cara beliau itu mengatur keuangannya ya. Oke, Kang. Mungkin maaf ini ya, saya membahas yang harusnya itu apa sih namanya sedikit gimana gitu kan, keuangan ya, bahaya. Gak apa. Oke. Sebelumnya saya nanya dulu, akangnya per bulan itu dikasih berapa sama orang tua? Kalau dari saya sendiri per minggu hitungannya 350.000. Jadi seminggu tuh dijeda setiap 2 hari di TF gitu. Jadi sebulan tuh kira-kira bisa dapat 1,6 ya kalau ditotalin ya. Kalau buat makannya sendiri tuh? Kalau buat makan sendiri, alhamdulillah saya hemat ya, sehari itu bisa hanya cukup 20-30 ribu dari makan dari pagi sampai dengan makan, karena di siang hari saya kebetulan beli bahan makanan pokok seperti beras gitu, jadi saya hemat. Jadi saya masak nasi terus Terus bagaimana cara Kang Fadil ini mengelola keuangan, seperti pernah ngutang pay letter gitu? Tidak. Oh, tidak, alhamdulillah gitu ya. Mungkin pernah ikut investasi gitu, apa gitu? Kalau investasi, saya mah saraninnya melalui aplikasi yang namanya Reksadana. Karena itu bagus lah. Pernah naruh juga dari kayak 100.000. Cuma memang lama ya namanya investasi itu, bertahap. Jadi ditahan selama 3 bulan, saham naik, uang yang tadinya 100.000 menjadi 200.000. Tapi dalam jangka waktu 2-5 bulan, jadi lumayan cukup lama kalau untuk investasi. Nah, disarankan juga kalau buat investasi itu makainya uang dingin. Jadi kita tidak bakal pakai uang itu, dan uang itu juga nggak bakal kepake lah sama kita buat apapun, buat keadaan darurat, keadaan apapun, keadaan buat kita keperluan sehari-hari. Dan itu masuknya ke uang dingin. Jadi di uang dingin itu kita bisa nabung atau bisa invest gitu. Jadi berarti gak disaranin gitu ya investasi pakai uang yang kayak sehari-hari, ya, kayak punya uang nih, saya punya uang 200.000 ya, tapi pengen investasi, cuman saya belum makan nih selama 2 hari gitu ya, contohnya gitu. Itu berarti gak disaranin ya? Disaranin. Karena 200.000 itu udahlah buat keperluan sehari-hari aja gitu, jangan buat investasi juga. Kalau misalkan kita juga udah punya duit banyak gitu. Ya mungkin segitu aja ya Kang Fadil, makasih Ya, siap ya. Masnya Saya mau lanjut. Iya. Masnya pay letter? Enggak. Belum. Ya, begitu guys. Jadi sosial eksperimen saya bertanya tentang cara mengelola keuangan kepada teman saya tadi, tidak disangka-sangka seprodi gitu. Dia dari kelas A, namanya Fadil. Saya juga jadi tahu ya. Jadi kesimpulannya itu cara mengelola keuangan, terutama investasi, itu harus menggunakan pertama uang dingin. Yang kedua itu kita harus paham dulu tuh apa yang namanya reksadana, terus dan lain-lain gitu, yang sepertinya sahamnya juga harus pilih-pilih gitu ya aplikasinya, agar kita nggak mudah tertipu nih, karena di zaman sekarang ini udah banyak penipuan bodong tentang reksadana kayak gitu ya. Mungkin sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.